rasakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu. Yesus, kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu. Yesus, kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku
close my eyes to see my King in majesty. Your grace compels my soul to love and drawing close, and I lift my hands and sing, surrender everything. In you I know I'm found, my God, to you I'll bow, now until forever. Jesus, I surrender. Show me what I don't know, more of you. I'm desperate for your presence, longing to be with you. Lead me to a new place, more of you. To the fire I'll persevere, I won't submit to any fear. Where I go, you've been before. No, my trust is in you, Lord. Come on. And now until forever, Jesus, I surrender. Show me what I don't know, more of you. I'm desperate for your presence, longing to be with you. Lead me to a new place, more of you. Now until forever, Jesus, I surrender. Show me what I don't know, more of you. I'm desperate for your presence, longing to be with you. Lead me to a new place, more of you. Jesus, lead me to
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat JB3 yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan meneruskan belajar mengenai membangun rumah bagi Tuhan. Nah, saya akan mengajak kita pertama-tama mempertimbangkan satu pernyataan. Ya, katakanlah kita semua mendengar pernyataan seperti ini. Kita tidak perlu memperdulikan pengajaran dari gereja. Yang penting bagaimana saya membaca Alkitab, lalu mendengar Roh Kudus berbicara. Ya, bagaimana seandainya kita mendengar pernyataan seperti itu? Ya, apakah kita setuju? Nah, saudara, pada saat, waktu, tempat, dan orang yang tepat menurut kehendak Tuhan, pernyataan itu pasti betul. Karena persisnya itulah yang terjadi dengan Martin Luther, saudara. Jadi pada waktu itu Martin Luther merasa gelisah dengan semua pengajaran dari gereja. Dan memang kita tahu bahwa gereja pada waktu itu sedang melenceng, cukup parah, ya, sangat parah, bukan cukup parah lagi. Ya, sehingga walaupun Martin Luther sudah mengikuti semua yang diajarkan oleh gereja, tetap hatinya merasa resah. Sampai suatu ketika Roh Kudus berbicara di dalam hatinya dan mengingatkan dia akan satu teks dari Roma, bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Nah, teks inilah yang seperti membawa pencerahan di dalam diri Martin Luther, menyalakan satu api di dalam dirinya, dan itu terus membesar. Dan kita semua tahu ceritanya dari sejarah gereja, bahwa akhirnya Martin Luther mencetuskan satu reformasi, dan akhirnya itu menjadi satu gerakan Protestan. Nah, walaupun orang bisa memandang bahwa itu gereja pecah, tetapi kita tahu bahwa itu cara Tuhan untuk memulihkan gerejanya, mengembalikan gereja di atas fondasi dasar yang benar, yaitu firman Tuhan itu sendiri, bukan ajaran-ajaran dari manusia. Nah, jadi pernyataan itu betul kalau diterapkan pada Martin Luther. Tetapi sekarang pertanyaannya, apakah itu berlaku untuk semua orang? Bolehkah kita mengatakan begitu? Tidak perlu doktrin dari gereja. Yang penting saya baca Alkitab, saya dengar Roh Kudus. Apakah itu berlaku untuk setiap orang, setiap waktu, setiap tempat, setiap zaman? Ya, jawabannya tidak, saudara. Nah, saya akan ajak kita membaca dari 1 Korintus 3 ayat 10. Ini satu ayat pokok kita. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, yang pertama, Paulus katakan, aku ahli bangunan telah meletakkan dasar. Jadi pertama kita akan membahas sedikit peranan Paulus sebagai seorang rasul yang meletakkan dasar. Saudara, kata rasul bisa jadi sedikit membingungkan bagi kita. Itu tergantung bagaimana kita memaknai kata rasul itu. Nah, kalau kata rasul diartikan sebagai seseorang, ya seorang hamba Tuhan, yang melayani dan membangun gereja-gereja lokal, menurut saya itu oke. Ya, boleh disebut rasul. Dan memang kenyataannya banyak gereja masih memakai kata rasul ini. Jadi seseorang pergi ke satu tempat, ya, lalu meletakkan dasar bagi berdirinya satu gereja lokal. Lalu dia pindah ke tempat lain, berdiri lagi gereja lokal. Ya, dia membangun beberapa jemaat lokal, dan akhirnya jemaat-jemaat itu memandang dia sebagai seorang rasul. Ya, menurut saya itu alkitabiah. Tetapi ini mulai melenceng kalau seseorang mulai menyamakan dirinya dengan Paulus, Yohanes, Petrus, Yakobus dalam hal mendirikan satu ajaran yang berbeda. Nah, ini sudah mulai melenceng. Ya, karena apa? Karena orang meletakkan dasar hanya satu kali, saudara. Selanjutnya, orang lain membangun di atasnya. Jadi tidak boleh ada pengajaran yang berbeda. Jadi itulah sebabnya kalau orang memakai kata rasul, lalu dengan begitu bebasnya, ya membangun pengajaran-pengajaran apa yang dia dapat begitu saja, tanpa memperdulikan keterkaitannya dengan pengajaran rasul-rasul di dalam Alkitab,
maka ini bisa jadi melenceng. Di dalam Efesus dikatakan bahwa gereja Tuhan itu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, kembali di ayat ini memakai penggambaran yang sama, yaitu bangunan dan ada fondasinya. Ya, saudara, orang sekali lagi membangun fondasi hanya satu kali. Dan perhatikan, pada waktu orang membangun di atasnya, dia harus memperhatikan fondasi. Ya, katakanlah orang membangun rumah, itu kan ada strukturnya dulu. Ya, ini kita pandang sebagai orang awam saja, ya, karena saya juga bukan insinyur. Katakanlah itu bentuk fondasi cakar ayam atau fondasi tapak misalkan. Orang harus tahu di mana titik-titik fondasi tapak itu. Karena nanti di atas titik itu kan berdiri kolom utama. Ya, lalu melintang balok. Ya, kurang lebih seperti itu ya, menurut pandangan saya yang awam. Jadi kita tidak bisa mengabaikan fondasi. Waktu orang bangun rumah, walaupun orang tahu oke, ada fondasi pasti di sini. Ya sudah, pokoknya kira-kira fondasi di sini, mari kita bangun. Ya, berdirikan kolom di sana, berdirikan tiang di sana, kolom praktis, kolom utama. Itu bahaya, saudara. Kalau kolom itu tidak berdiri di atas fondasi dengan tepat, dengan benar, itu rumah akan goyah. Begitu juga dengan gereja Tuhan. Jadi tidak bisa orang sembarangan menegakkan satu ajaran baru kalau itu terlepas dari ajaran para rasul yang asli, maksudnya. Ya. Jadi artinya adalah kita harus punya orientasi ke belakang. Bukan tanpa alasan, saudara. Allah meletakkan kita di dalam satu timeline waktu. Ini kan satu garis linear. Ya, itu ada masa lampau, ada masa kini, ada masa depan. Ini satu kesatuan. Jadi kita harus tracing ke belakang. Ya, lihat ke belakang, apakah masih mengait ini? Yang kita pelajari, yang kita renungkan, bahkan yang kita perjuangkan, yang menjadi keyakinan kita. Apakah ini masih terkait, masih betul berdiri di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yesus sebagai batu penjuru? Karena setiap orang bisa menyebut nama Yesus, lalu menerangkan Yesus itu dengan bebas sebenarnya. Tetapi Yesus yang kita kenal, yang kita sembah, adalah Yesus yang dikatakan oleh Alkitab. Yesus yang diajarkan oleh para rasul. Yesus yang dinubuatkan oleh para nabi. Ya, bukan sembarang penyataan revelasi orang pada zaman modern yang terlepas. Bukan. Ya, jadi bukan Yesus menurut persepsi masing-masing. Ya, bukan, sekali lagi. Jadi itulah sebabnya Paulus katakan. Nah, kemudian yang kedua, lalu di ayat ini dikatakan apa? Dan orang lain membangun terus di atasnya. Ya, jadi lihat sekali lagi, saudara. Ya, ada keterkaitan. Waktu orang bangun di atasnya, dia harus perhatikan fondasinya. Nah, saya akan mengutip lagi dari 1 Korintus ya 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ya, jadi kita perhatikan bahwa Paulus menyampaikan, tetapi apa yang dia sampaikan adalah apa yang dia terima. Dan ditegaskan lagi, sesuai dengan kitab suci. Ya, perhatikan saudara di sini garisnya. Perhatikan ini ke prinsipnya. Paulus tidak menyampaikan begitu saja. Dia tidak sedang ngarang, saudara. Ya, jadi ngarang itu nggak boleh. Ya, apa yang orang sampaikan harus apa yang dia terima, dan itu harus sesuai dengan kitab suci. Jadi kita ingin mulai menegakkan dasar yang penting ini. Ya, supaya kita membangun dengan benar. Nah, jadi sekali lagi saudara, Allah memakai orang, memakai peristiwa, memakai kejadian, memakai zaman, memakai perjalanan gereja dari dulu sampai sekarang untuk memberikan warisan kepada kita. Jadi warisan yang kita terima harus kita pelajari. Dan kita membangun berdasarkan apa yang kita terima. Ya, bahkan Paulus juga mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena kita semua punya pengalaman subjektif. Kita bahkan tidak mengenal ya konteks 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu. Jadi ada bahaya orang menjadi subjektif, saudara. Ya,
Kita punya kecenderungan-kecenderungan sendiri, pengalaman hidup kita, ya apa yang mewarnai, apa yang membuat cara pandang kita menjadi sedemikian, pengalaman kita, pemahaman kita itu begitu terbatas. Dan yang paling beresiko adalah keinginan kita atau agenda kita. Ya, jadi tidak ada orang yang membaca Alkitab dengan sebegitu murninya, tidak ada, saudara. Itulah sebab kita harus belajar, ya, dengan tekun, dengan hati-hati. Nah, jadi sebenarnya perbedaan, kalau orang membaca Alkitab lalu mengajarkan sesuatu, lalu ada perbedaan di sana-sini, itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena itu bisa memperkaya sebenarnya. Kalau kita memandangnya dari sudut fungsi misalkan, tangan berbeda dengan kaki, dari letaknya saja berbeda, fungsinya, tujuannya, itu berbeda. Itu tidak masalah. Gereja punya visi dan dari visi itu lalu punya misi. Nah itu semua kan berdasarkan apa yang gereja itu yakini. Nah kalau dilihat mungkin satu dengan lain akhirnya berbeda. Tidak masalah. Ya ada perbedaan-perbedaan yang boleh kita terima, saudara. Nah, tetapi sebagai satu jemaat lokal, kita, satu rumah yang bernama JB3, seharusnya kita punya keyakinan-keyakinan yang sama. Ya, sama seperti satu keluarga, ya nilai-nilainya harus sama. Dia boleh melihat perbedaan nilai di keluarga yang lain. Kita boleh melihat bahwa gereja A, gereja B berbeda. Tapi kita satu rumah, selayaknya kita sama. Nah, misalkan, contoh saja, dalam hal bagaimana seorang pemimpin ditetapkan. Nah, kalau kita lihat gereja-gereja kan beda-beda. Ya, ada seorang pemimpin yang diangkat, ditentukan oleh sinodenya, oleh pusat. Nah, kita tidak seperti itu. Ya, ada juga gereja yang lalu membentuk seperti semacam majelis, lalu mencari ya seorang hamba Tuhan. Ya, istilahnya meng-hire gitu. Nah, biasanya cari dari sekolah teologi. Ya, lalu di-hire menjadi gembala. Kita kan berbeda. Kepemimpinan di jemaat kita berjalan melalui kepenatuaan. Dan seorang pemimpin di gereja kita lahir dari tengah-tengah kita sendiri. Orang yang tumbuh bersama. Orang yang semakin memperbesar kapasitasnya. Orang yang semakin melayani. Orang yang menjadi teladan. Dan akhirnya orang yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya, berdasarkan Tuhan berbicara kepada satu dewan penatua, katakanlah begitu. Ya, nah mungkin ini tidak semua gereja seperti ini. Ya, kita tidak terlalu peduli mengenai apakah dia punya gelar. Penting, tapi itu nomor sekian. Ini kan nilai-nilai yang berbeda. Nah, lalu saya juga ingin bahas mengenai perpuluhan. Saudara, kita semua punya nilai sejak jemaat ini berdiri, bahwa kita semua didorong untuk memberikan perpuluhan. Jadi, ini bukan karena aturan, bukan juga karena kita mencari sah atau tidaknya, ya, tapi kita melihat prinsipnya. Lalu kita membangun satu nilai, satu kebiasaan yang baik dari situ. Nilai apakah yang menjadi dasar sehingga kita menganjurkan mengenai perpuluhan? Nilainya adalah masalah hati, saudara. Jadi memberikan perpuluhan bukan karena satu legalisme, karena aturan. Tetapi ini bicara mengenai hati kita sebagai anggota dari satu keluarga. Ya, jadi dari situlah ya saya ingin sampaikan hal ini. Kita semua bagian dari keluarga kita ini. Baik tidak baik, jauh dari sempurna keluarga kita ini, masih punya banyak kekurangan. Tapi kenyataan inilah keluarga kita, inilah rumah, inilah satu home bagi kita. Jadi, saudara, sama seperti setiap rumah tangga selalu ada kebutuhan, demikian pula dengan jemaat kita ini. Kebutuhan selalu ada. Ada saudara kita yang di dalam kebutuhan yang besar. Ada beberapa saudara yang sakit misalkan. Di dalam musibah, katakanlah seperti itu. Di dalam kondisi begitu terjepit. Nah, ini rumah kita. Lalu kita juga banyak melakukan hal yang keluar dari batas-batas keluarga kita sendiri. Saudara bisa lihat, ya, ada saudara kita yang punya hati untuk melakukan satu misi, ya, sehingga pindah dari kota Bandung. Saudara bisa lihat, ya, Puspa, bisa lihat rumah Ruth, bisa lihat Setara,
Ada kebutuhan yang besar di sana, saudara. Jadi, sekali lagi, itu mencerminkan hati kita ya untuk keluarga ini. Yang kebutuhannya bukan semata-mata untuk diri sendiri. Nah, lalu yang kedua, perpuluhan ini juga mencerminkan komitmen kita bagi rencana Allah. Alkitab katakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, Tuhan bilang. Jadi saudara, Tuhan tidak membutuhkan uang kita. Tetapi Allah menyuruh kita untuk melihat sekeliling kita dan lakukan sesuatu. Ya, jadi pada kesempatan ini saya mengetuk kita semua. Marilah kita mendisiplin diri kita dalam hal memberikan perpuluhan. Karena apa? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi, saya mengajak kita semua, mari kita memberikan hati kita kepada keluarga Allah ini. Ya, kepada jemaat yang Yesus bangun dengan darahnya sendiri. Nah, lalu yang ketiga, saudara, adalah bagaimana kita membangun. Ya, teks tadi mengatakan, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Orang harus memperhatikan. Artinya ini pekerjaan yang bukan sembarangan. Ya, kita tidak boleh membangun dengan sembarangan, saudara. Ya, dengan suka-suka itu nggak boleh. Kita perhatikan. Nah, kalau kita amati, ini pengamatan, umumnya gereja-gereja pada umumnya itu punya 3 kecenderungan. Ya, yang satu kecenderungan diikuti dengan sangat kuat. Misalkan, ada gereja yang terlalu fokus pada pengajaran, pada doktrin. Nah, efek negatifnya adalah orang lalu sangat fokus sekali pada doktrin, sehingga itu menjadi fokus satu-satunya, dan yang lain tidak penting. Yang penting doktrinnya, jadi sangat doktrinal gitu. Ya, jadi kecenderungannya juga menuntut, ya, selalu menilai gereja lain juga harus sama. Ini doktrin yang benar. Ya, satu totalitarianisme gitu ya. Ini bahaya juga, tidak baik. Dan bahayanya lagi adalah gereja yang melulu sangat fokus pada pengajaran atau doktrin itu bisa mengarah pada yang namanya intelektualisme. Ya. Jadi sangat menjunjung tinggi intelek gitu. Seolah-olah semua yang mengenai iman, mengenai hal-hal yang rohani itu harus bisa dijabarkan datanya menurut intelek kita. Ya, ini bahaya, saudara. Kita tidak ingin menjadi gereja yang fokusnya hanya melulu pada doktrin, pada ajaran. Nah, lalu yang kedua, ada juga gereja yang justru terlalu fokusnya pada praktek, pada serangkaian aktivitas, pada proyek-proyek, pada hal-hal yang harus terus dikerjakan. Jadi pengajaran tidak penting katanya. Yang penting adalah apa yang kita harus lakukan. Ya, sebenarnya itu prinsip yang benar, saudara. Tapi akibatnya selalu ada sisi negatifnya. Kalau gereja terlalu menekankan pada praktek, pada aktivitas, maka iman Kristen itu jadi diturunkan hanya menjadi kegiatan demi kegiatan. Ya, jadi segala sesuatu yang tidak seimbang itu tidak baik. Jadi bahkan kerohanian juga diukur dari tindakannya. Jadi orang kalau tidak lakukan, ini berarti rohaninya rendah. Orang yang banyak sekali sibuk lakukan ini itu, rohaninya bagus. Ya. Nah, lalu yang ketiga, itu terlalu fokus pada patos. Ya, ini satu kata patos. Patos itu sebenarnya artinya perasaan, ya, atau emosi, saudara. Jadi efek negatif kalau satu gereja menekankan sekali pada apa yang dia rasa, apa yang dia alami, maka unsur emosi itu menjadi panggung utama. Jadi datar tidak boleh, harus selalu heboh, harus selalu ada pengalaman baru. Ya, jadi akibatnya gereja seperti itu selalu mengejar pengalaman-pengalaman baru. Tuhan harus lakukan sesuatu. Saya harus mengalami sesuatu. Ya. Jadi tidak perlu pengajaran, tidak terlalu penting kita lakukan A, lakukan B. Yang penting adalah apa yang saya alami bersama Tuhan. Ya, jadi lihat,
Dari setiap fokus pasti ada kebenarannya. Tapi kalau itu terlalu ditekankan menjadi satu-satunya, akhirnya jadi salah. Karena gereja yang terlalu fokus pada patos ini, akhirnya fokusnya adalah yang penting apa yang bisa membuat saya merasa lebih baik, gitu. Feeling good, gitu ya. Feel good, itu yang penting. Ya, pengajaran tidak penting, itu intelektualisme. Ya, lalu praktek tidak penting, itu hanya aktivitas, hanya bentuk. Jadi kita lihat, ya banyak kelemahannya. Nah, kita harus imbang, saudara. Ya, dari 3 unsur, kalau memang 3 unsur ini menjadi warna-warna dominan bagi gereja-gereja umumnya, bagaimana kita meramu ketiganya dengan seimbang? Tentu saja tidak bisa sempurna. Tetapi janganlah 1 diabaikan, 2 diabaikan, dan hanya 1 yang diutamakan. Ya, 3-tiganya harus sama. Nah, jadi kesimpulannya, saudara, rumah kita ini, keluarga kita ini, memang tidak sempurna. Ya, tidak bisa menjadi sempurna bahkan sebelum Yesus datang kedua kali. Tapi kita harus belajar apa yang kurang. Apa yang kita perlu bangun. Apa yang perlu tumbuh. Ya, dan kita bekerja di situ. Kita belajar di situ. Saudara, kata membangun epoikodomeo itu artinya memberikan satu pertambahan yang konstan di dalam pengenalan kita, di dalam pemahaman kita akan Tuhan, akan firman-Nya. Dan dengan begitu maka hidup kita juga selalu sesuai dengan apa yang kita pahami. Ya, jadi ini hal yang berjalan bersama-sama. Satu memang adanya di ranah apa yang kita kenal, apa yang kita pahami. Tapi itu juga harus tercermin di dalam hidup kita. Di dalam hidup gereja kita. Ya. Itulah sebabnya kepada Timotius, Paulus mengatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ini memang sesuatu yang harus kita awasi. Apa yang kita pelajari harus kita awasi, saudara. Amin. Saudara, selanjutnya kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari kita membaca satu teks dari 1 Korintus 10 ayat 16-17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Saudara, saya ingin kita semua mengingat, merenungkan, bahwa kita sekalipun banyak, sekalipun berbeda-beda, tetapi kita adalah satu tubuh. Terlebih, firman Tuhan mengatakan bahwa itu adalah persekutuan kita dengan karya Kristus. Pada waktu tubuhnya diremukkan, pada waktu darahnya dicurahkan, itu semua membasuh kita. Segala dosa kita masing-masing dibasuhnya, sampai kita menjadi kudus di hadapannya. Lalu dia menyatukan kita menjadi satu tubuh, menjadi satu keluarga. Jadi saudara, mari kita mengingat apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita. Karena Yesus katakan supaya kita memperingati, supaya kita selalu mengingat
Dan dengan firman hari ini, marilah kita mengingat, apapun perbedaan kita, apapun yang kita rasa tidak setuju, marilah kita melihat bahwa kita sebenarnya satu tubuh, kita sudah diikat oleh Tuhan. Amin, saudara. Mari kita angkat roti kita. Apakah kita percaya bahwa roti ini melambangkan tubuh Kristus yang sudah diberikan bagi kita? Amin. Mari kita angkat cawan kita. Apakah kita percaya bahwa anggur ini melambangkan darah Yesus yang sudah dicurahkan bagi kita, membasuh semua dosa kita dan menjadikan kita benar kudus di hadapan Allah? Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu. Engkau menyuruh kami selalu mengingat akan karya-Mu ini. Dan inilah kami pada siang hari ini mengingat, memperingati Tuhan, apa yang sudah Engkau lakukan di dalam hidup kami masing-masing. Engkau menebus kami, Engkau mati bagi kami. Darah-Mu dicurahkan di atas kayu salib itu untuk membuat kami menjadi orang-orang benar, orang-orang kudus di hadapan Tuhan. Walaupun di dalam hidup kami di dunia ini masih banyak cacat celah, tapi pengudusan dari Tuhan sedang bekerja. Dan biarlah siang hari ini juga kami semua mempunyai hati yang satu pada rumah-Mu ini Tuhan, pada keluarga-Mu, sebagai satu jemaat lokal yang dibangun di atas dasar firman-Mu, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Kami ada di dalam rumah ini karena kehendak-Mu. Satukan setiap hati kami ya Tuhan. Walaupun kami berbeda-beda, tapi kami satu di dalam tubuh-Mu. Karena apa yang Kau kerjakan di tengah-tengah kami adalah satu perkara yang indah. Apa yang Kau bangun adalah perkara yang kekal bagi hidup kami semua. Kami ucap syukur untuk siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan, kami berharap semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini diberkati dan menjadi satu kekuatan yang baru dalam setiap hidup kita. Pagi hari ini kami atas nama Jemaat Berkat Bagi Bangsa mau menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dan join dalam ibadah online kami pagi hari ini untuk bisa mengisi form di link www.gb3.org/newvisitor supaya kita bisa tahu tentang jemaat yang baru pertama kali join bersama dengan kami dalam ibadah online. Yang kedua, kami juga mau mengajak untuk setiap jemaat yang punya hati untuk terlibat dalam pelayanan tim musik maupun pelayanan sekolah minggu dan multimedia. Saudara juga bisa mengisi form di www.gb3.org/join supaya kita bisa tahu siapa yang mau untuk terlibat dalam pelayanan tersebut. Yang berikut dari diakonnya, jemaat kita ingin membantu sesama jemaat yang terdampak oleh pandemi. Bagi Bapak Ibu yang merasa atau jemaat yang merasa terbeban dan punya hati untuk bisa memberikan bantuan lewat QR yang ada di sebelah kanan saya. Ya, bisa kelihatan ya. Yang berikutnya, pagi hari ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan di nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu sekalian maupun QR yang sudah tersedia. Nah, sebelum kita berikan persembahan, mari kita mau siapkan hati kita untuk kita memberikan dengan sukacita dan kita berikan dengan satu hati yang rela untuk memberi. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk bisa bersekutu bersama meskipun lewat online. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami tetap dikuatkan, diberikan kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Pagi hari ini kami mau memberi, berkati setiap pemberian yang diberikan oleh setiap kami Tuhan, biar ini jadi alat Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tengah-tengah kami dan kota ini Tuhan. Sekali lagi terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Saudara, ibadah kita sudah selesai. Mari kita terus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kita terus membangun diri kita, iman kita, pengenalan kita akan Tuhan, membangun hidup kita di hadapan Dia. Sehingga kita semua sebagai satu tubuh dibangun bersama-sama, diikat bersama-sama dengan Kristus sebagai kepala. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah kita semua, karena Tuhan selalu menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan menyinari kita dengan wajah-Nya, memberikan kita kasih karunia, memberikan kita perlindungan. Diberkatilah segala yang kita kerjakan. Diberkatilah keluarga-keluarga kita, pribadi-pribadi kita. Di dalam apapun yang kita kerjakan di dalam Kristus, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati, dan Tuhan akan melindungi. Biarlah kita semua tetap tinggal di dalam kasih Allah, di dalam kasih anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.